HMP Sound for better organized. Waktu itu yang tahu tuh pas Jambor ya, pas stand up gunung 2016. Dia tuh kan datang bawa duit 20.000 sama Aqua gede 2 sama anak Jakut tuh. Oh iya. Dia tuh bawa Aqua 2, dia sama Eka Kuota sama beberapa orang itu. Dia cuma bawa 20.000, dia bilang HP-nya dia tuh selama di itu bunyi terus. Dia, karena di rumahnya itu lampunya mati, suruh bayar token nggak punya uang, duitnya dimasuk 20.000. Duit listrik rumahnya dia. Iya, dia bilang gitu terus. Makanya pas dia pulang itu, dia bilang kayak, wah, dia tuh paling gitu kayak penyelamat. Karena rumah dia kan dia naik beat putih tuh, set, rumah dia tuh gelap, yang lain terang semua. Jadi pas dia datang naik beat tuh, kayak gitu. Ini gue kadang ngeliat teman gue nih, punya cewek atau punya cowok nih, pas gue cocok, tiba-tiba mereka pisah, gue tuh suka sebel. Gak tau kenapa gue kayak, lu kan udah ya media, udah kenapa putus anjing babi gitu-gitu, gue kesel gue. Semoga Mas ntar ya suatu saat dapat yang memang cinta sama dia beneran seorang Marcel gitu. Tulus memang, mohon maaf bukan nyerang feminis dan segala macamnya kan. Tapi memang hari ini dapat cewek yang benar-benar tulus sama kita tuh memang agak susah. Jujur. Di tengah perkembangan ekonomi dan skincare kan. Iya benar. Karena kalau ninggalin kita alasannya terlalu baik, ya kan? Kalau kamu terlalu baik, pacaran aja sama Nobita. Siapa dia? Marcel kata gue jaga di luar, jaga di motor dia. Dia nggak masuk, enggak bang, udah kasih makan, kasih bawa ahli aku, nggak mau dia, ngerasa bersalah dia takut itu kan mungkin dia salah kali ya. Iya. Ya gitu yang itu jadi dia tuh gitu. Siap bang, siap semua tuh udah siap, tahu isinya apa nggak tahu dia. Yes man dia orangnya, yes man ya. Sering Siap, ini ya, siap. aman ya, aman, Ya, sering aman. siap. Tapi maksudnya nggak terlalu. Ya, Marcel sampai sekarang kayaknya masih suka gitu-gitu juga sebenarnya. Mungkin karena dia bukan kerja. Kalau dulu mungkin karena dia masih belajar jadi seorang entertainment, mungkin masih di attitude-nya masih dididik kan. Kalau sekarang mungkin gara-gara kebanyakan sibuk kerja, jadi suka lupa-lupa juga. Masih suka lupa-lupa juga sekarang. Soal lupa dia. Masih siap. Pokoknya ya begitulah. Bentrok mungkin ya, kerjaannya bentrok. Siap. Tahu kerjaannya ada yang bentrok, kayak gitu paling dia sering. Tapi memang apa namanya, ya mungkin buat kalau gue juga boleh saran sama Marcel, jangan mengaminkan, jangan mengiyakan semuanya itu gitu. dia. Karena kan kita manusia, Betul. kapasitas kita ada kapasitasnya kan. Waktu itu pun beberapa acara yang zaman dulu Krisna tuh acara aku apa Gilbas deh. Selalu main dia, iya bang, siap. Semua dia siapin, tapi ada banyak yang dia nggak kerjain gitu. Iya. Kali itu jadi apa kru apa gitu, jadi bisa nggak sih kalau emang nggak bisa apa siap bang ternyata berantakan tuh gitu. Karena di sini juga sebenarnya diajarin tuh mengiyakan dulu. Tapi memang menurut gue ya ada partnya sih. Ada hal yang memang cocok dia iyain. Ada juga memang kalau memang kita nggak bisa iyain, ya jangan dulu gitu. Karena efek jeleknya dari mengiyakan ini adalah bisa bikin orang yang diiyain nih kayak, aduh kok gitu sih, hilang respect tipis, gitu kan, jadi itu sayang juga gitu. Ya, jadi gimana quotes-nya? Jadi quotes-nya, lah iya. Karena menurut gue karena memang Marcel dari zaman dulu pengen nyenengin semua orang. Iya itu Iya, dia. mulia. Itu yang dia lakuin. Dan dia mungkin tipe orang yang pengen nge-serve orang, pengen ngelayanin semua orang. Iya. Karena tipe dia kan bukan, ya jujur aja dia tipe pelayan zaman dulu kan. Iya, Bang. Bang, mau kemana bang? Apa bang? Apa? Iya. Bisa bang? Mau beli apa bang? Sama gue juga dulu gitu. Langsung, apa bang? Apa bang? Sekarang gue yang gitu. Apa sel? Apa sel? Ayo sel, butuh apa sel? Iya gitu. Gitu sel, siapa? Mau apa bang? Butuh gitu. Tapi dia nggak gerak gitu, cuman siap udah jadi diem doang gitu. Babi kata dia. Iya gitu banyak kan festival tuh banyak hal yang ya Sigit, Wan lu gini, Marcel siap tapi yang bagian yang nggak itu tuh dia gitu kayak bang nanti koptung gua gini tapi nggak kerja sama sekali gitu. Oh, angan-angannya dia. Dulu dia punya bikin etalase, kita bikin kaos, bikin topi gitu sepatu lah jadi gitu, tapi nggak apa sih, nggak dijalanin sama dia gitu. Jadi memang betul siap gitu, tahu siap tapi ya ternyata nggak gerak gitu yang sering dia pengen membagikan semua orang. Asal mungkin karena juga menurut gua
dia masih ada suka lupa-lupanya itu, masih ada tipe pelupanya dia. Masih suka lupa-lupa. Bahkan kadang-kadang ada janji-janji yang kadang-kadang yang misalnya dia janji sama orang apa, minta ketemu apa sama saya, tiba-tiba dia lupa tuh. Oh itu sering ya, tuh kayak gitu dia. Itu sering itu gara-gara dia tuh. Waktu itu tuh gue ini, gue ngobrol sama dia gara-gara dia. Tahu namanya Sugeng nggak? Sugeng. Oh, tahu, Yakut, handphone. Waktu itu tuh HP gue kan Xiaomi tuh. Itu tuh gue pengen masang apa sih case yang itu yang anti pecah itu. Gue udah ngomong sama ini. Ketemu Marcel, bang gue ituin bang. Oke siap. Ketemu Sel, mana Sel? Oh iya bang lupa. Sampai akhirnya HP gue pecah layarnya. tiga kali ketemu nggak pernah dibawain. Anjing gara-gara lu nih kata bang. Gara-gara main lagi set jatuh blok. Ya anjing. Gara-gara si Marcel kagak bawain itunya apa? Anti gores. Bukan. Gorilla Glass. Case yang luarnya itu apa sih namanya? Case, iya, soft case. Hard case itu yang mana kalau jatuh tuh aman gitu. Kayak anjing gara-gara si Marcel udah siap bang. Mana Sel? Oh iya bang, siap besoknya. Siap bang. Kagak dibawa sampai 3 minggu aja HP gua. Xiaomi gua Redmi Note 3 Pro sampai pecah bangsat kemarin. Siap bang itu. Terus sama itu dia dulu sering dia waktu dia satu dia yang gue inget dia tuh kabut sama Wawan kan suka kabut tuh. Sel di sini Sel, iya Sel. Wawan udah siap, Marcel telat gitu. Wawan nungguin lama kayak Sel lu mau nggak sih gitu kan? Yang butuh kan Marcel nih orangnya lagi kompetisi kan, Wawan udah nungguin. Dia ya bang mau kayak udah akhirnya datang minta maaf gitu. Ya kan ya walaupun itu tapi kan nggak bagus aja gitu lu yang butuh lu yang janjian tapi Wawan udah datang. Lunya malah nggak datang gitu, dan itu pun bukan telat, emang dia lupa kalau ada janjian itu. Bagus. Saya lu di mana sih gini baru? Baru jalan gitu dari Priok ke Maka Putih apa mana gitu. Ya sering gitu ya. Di mana siap gitu kan sering. Ternyata dia nggak lupa kalau ada janji sama orang gitu. Wah, gua mah awal-awal di LMP sering banget kayak gitu. Bang, ke Priok ya. Langsung ikut gua syuting, ayo kita berangkat. Udah pagi-pagi berangkat tuh, 5:30 tuh. Kutungguin mana. Sampai sore kok nggak ada kabar. Sorry bang, gue lupa. Kok bisa lupa kan? Mending gue di rumah gendongin anak gue begini kan? Lupa. Set 5:30 sampai sore. Coba gue kalau di 5:30 sampai sore di Mapes dengan fasilitas kayak gini sekarang bisa main PS, bisa main Netflix. Dulu kan di Priuk. Kerjaan gue cuma liatin pohon kelapa. Gak ada monyet, gak ada apa. Pohon kelapa. Sama sungai hijau ya. Sendiri gue juga. Atau itu gue sendiri tuh. Atau Alif lagi kemana? Gue sendiri. Udah 5:30 pagi gue di situ. Mana nih? Kalau anak gue nggak butuh susu, gue lemparin bom nih. Tapi itulah. Sering tuh yang ngajakin di Kaprio kan sama Putra kan segala sini mau sama Priska segala kan apa di iya itu di depan kali apa sih itu? Balkon kayak tempat nongkrong sih. Gue sering banget tuh ya. Sinilah ngobrol lah, buat ngobrolin inilah apa mau buat project apa ke depannya. Tapi yang selalu dilakukan nongkrong bukan ngobrolin project. Sampai kemarin tuh kemarin terakhir kita ngerjain brand apa tuh, Lip? Yang MS Glow ya? Yang kita bawa motor apa tuh? Motor ke dalam ke dalam ini tempat angkatan laut TNI AL. Kita bawa motor dalam angkatan laut, gue juga deg-degan loh, nanti gue Alif dipukulin nih, kalau dipukulin gue kabur duluan. Gue pakai celana pendek. Si Alif 4 tahun pakai celana pendek, bawa motor jelek masuk ke angkatan laut, gue langsung dikeroyok gini kan. Langsung disamperin. Gue baru sampai kan, nanti gue dipukulin, kalau dipukulin gue kabur gas di sini. Gue nggak berani kalau sama tentara. Oh aman nggak dipukulin, gue turun dalam masuk kan. Marcel suruh kita sore-sore tang, siang ya. Itu udah jam 3 lah. Jam 3 ya. Standby. Iya, mana gua nggak ada. Karena ngincer ini Om Bin matahari ngontennya kan. Tenang ini dahsyat selesai nih ntar jam 5. Set. Jam 8. Jam 8. Sampai dari kapalnya yang udah di laut nih sampai sini pergi ke sini lagi. Sampai ada ubur-ubur ngerokok nih. Set kayak orang bego, kita kayak orang PA ya di latihan tentara ini. Orang siapa sih nih? Dilihatin dulu emang, kita kan paling beda tampilannya di situ. Tapi dia suka ini nggak sih kalau menurut lu zaman dulu gaya berpakaiannya Marcel menurut lu kayak gitu? Zaman awal-awal pacar-pacar. Beres, dia udah sama kayak gua juga gitu ya. Ya apa adanya aja gitu, nggak yang kayaknya itu doang dah. Iya. Yang mana sih bajunya itu? Kemeja kalau pokoknya itu kemeja pink. Kalau show, kalau lomba, iya kemeja pink. Oh iya, dulu tuh sempat yang dia bikin di Komno tuh bikin kan Komno kan zaman dulu kan gibah gitu kan. Terus dia tuh bikin video sama Ridata joget-joget buat Valentinan. Ada yang komen, wah bang
gue ikut kampung gara-gara gibah nih, gara-gara bikin video kayak gini. Udah gue di unsubscribe itu. Saya gara-gara udah sih bikin video lagu nih, hilang satu sampai berkatu babi tuh. Kemarin gue bahas tuh bahasa. Tapi dia nggak pernah pinjam baju, nggak pernah ya, jarang ya. Baju enggak, dia baju itu aja. Yang paling sering dipakai yang dikasih sama Bang Bari. Rich itu. Ya. Itu doang baju paling bagus dia zaman dulu, yang brand bermerek gitu. Karena mungkin bagus kali ya, tiap hari dipakai. Kagak dicuci-cuci. Tapi gue tuh respect waktu dia mulai jadi openernya Gilbas zaman dulu tuh. Oh iya. Itu kenapa tiba-tiba pemilihannya dia jadi opener gimana sih? Lagi pecah-pecahnya itu dia. Ya kan memang dia sama Gusman ya gitu ya. Iya ya. Iya. Yang di apa? Teater Jakarta apa sih? Kecil, Bukan teater kecil, teater besar. Yang gedenya itu, yang gedenya. Teater besar. Ya kan itu memang dia itu kan dibahas kerja ke Kamtung, terus memang dia kan memang dilihat itu kan nggak lama habis Suca kan, memang dia tuh latihan terus kayaknya memang sudah layak untuk mendapatkan panggung yang besar gitu. Ya udah di studio udah dia mau gitu. Gue juga ngerasa ya Marcel tuh kayaknya beruntung cocok dengan casing yang sekarang dengan rambutnya gondrongnya. Karena kalau dulu zaman dulu kan walaupun dia lucu ya, tapi kalau rambutnya yang dulu kayak cepul kayak Elvis, HIV itu kan maksudnya kayak apa sih, kayak orang apa sih, kayak aneh gitu maksudnya. Tapi tuh zaman dulu emang paling gak jelas itu rambut. Iya, Dia acak-acakin nih, berantakan. Disisir masih berantakan rambutnya. Gak jelas. Rambutnya klimis nanggung soalnya. Iya. Mau berusaha buat diklimisin gitu ditarik nih. Ujungnya balik lagi gini. Keriting lagi. Dulu tuh kalau liat Marcel tuh kayak dalam hati gue orang bisa angkat beras dari mana ya, kayak keringet gitu, itu mengkilat mukanya gitu kan. Kayak capek banget Iya, ya. kalau abis open mic tuh nongkrong, Bang, iya. Gue makan tahu telur kan di Depok open mic kan, nggak makan Sel, aman Bang, udah makan tadi. Tapi liatin bumbu. Kasian juga nih. Saya Sel, nanti gue bayar Sel. Contoh tuh maksudnya celananya ini, sampai kayak ini kan celana gua nih. Ini kan Arsenal nih. Gua kan hitam ya, ininya kuning. Maksudnya ternyata ininya kuning. Tapi ininya hitam. Oh, jadi dia tuh kebalikan sama gua. Saya lu ngapain sama? Jadi ini kan Arsenal nih. Ya dia di sini dia kuning, ininya hitam. Itu sama kayak gua kalau tiap. Nah, gua kan ganti mulu, dia mah itu tuh mulu. Yang tanda kuning, itu pasti tanda kuning aja. Ya kan patut gede kan, patut gede kan, anjing montok juga nih kata gua. Kuning kan emang anjing itu mulu kok. Tanda itu mulu anjing itu. Iya balik lagi, kalau gue sih lihatnya rambutnya itu dengan ngebantu sih menurut gue. Karakternya jadi kebentuk, jadi gondrong, jadi agak kocak lihatnya. Kalau dulu kan rambutnya yang cepol itu ya kayak roti boy nggak jelas gitu. Makanya masa cocokan gondrong. Nih kalau misalkan dicukur kayak ini yang distributor wajib sih. Kartu. Tapi ya yang apa namanya, Bintang kan pasti sebagai boleh bilang kita senior kita juga kan. Lo pernah ngajarin dia secara langsung nggak, secara tertulis, stand up kayak gini, bukan hanya selain attitude kalau langsung sih enggak, gue lebih kayaknya gue memang secara stand up kan gue juga kurang ngerti kan teori teknik. Palingan yang gue ituin materinya dia sih, kayak materi Sel ini kalau misalnya habis punchline jangan tambahin apa-apa gitu doang sih, lebih ke materi dia. Jadi kayak ini kayaknya kepanjangan nih, ini buang aja gitu. Tapi kalau untuk stand up seperti apa, kayaknya gue nggak pernah ngajarin orang, karena emang gue juga nggak ngerti stand up apa gitu. Paling ada materinya gue bantuin nih. Kalau gue nih Sel, ini kalimatnya terlalu banyak double nih, kayak lu jelasin apa, jelasin lagi itu satu aja, nggak usah banyak gitu. Itu sih yang kalau gue ke Marcel, biar lebih ringkas aja supaya gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu lu pernah apa, gue jadi ke-trigger gara-gara ini, jadi apa si Bintang kan tadi bilang dia membayangkan Marcel nanti akan jadi besar kan. Gue kan karena gue menurut lu itu gift juga tuh, itu gift seseorang tuh untuk melihat seseorang bisa jadi besar. Gue ingat banget waktu lu street comedy, lu ngeliat Apip yang di Bekasi tuh, yang lu datangin, gue masih hafal tuh. Apip kan udah menyerah kan itu, yang lu datangin kan. Kalau nggak ada itu, kayaknya Apip sekarang kayak sekarang. Dia main bola dia. Iya dah. Kalau iya. Yakin Apip mau ngaco kan datang ya. Gua ngaco ya Rahman. Itu Apip itu waktu itu dia ikutan di Bekasi tapi gagal. Dia sampai 3 kali Om Bin ikut street buat lolos audisi komunitas kan? Itu ya, gagal. Lolosnya kan di Depok. Waktu itu Bekasi gimana tuh? Bekasi gagal. Jakbar, enggak. Dia di Jakbar ya. Depok gagal juga. Bekasi kan Kamis. Nah, dia tuh Kamis itu dia tuh Jumat dia mau pergi ke Jogja main bola. Ya. Jadi dia harus lolos di Bekasi. Terus akhirnya waktu itu kan berhubung gua waktu itu kan ada jurinya gua, Aco sama siapa ya? Boris siapa itu? Abang Kemal, Boris itu gua bertiga nih. Apip ini nih kata gua sengaja gua lolosin. Berhubung udah ngobrol karena gini. Ini orang
tinggal pindah tempat audisi, lolos nih. Iya, lucu banget soalnya. Cuman ternyata gue nggak tahu kan, ternyata si Apip itu besoknya Jumatnya harus ke Jogja, ada main Sabtu. Boleh ya. Akhirnya dia ya, di Jakbar dia nggak jadi ikutan kan. Dia naik bis sama teman-temannya dari Jakarta. Kata gue, bang nggak bisa bang gue. Yaudah. Akhirnya gue Aco, Aji, saya Rahman patungan buat pesawatnya Apip. Udah Apip, lu ke Jogja hari Sabtu aja gitu. Jadi lu ikutan di Jakbar dulu, lu udah pas lolos gitu. Baru Sabtu berangkat ke nyusul ke Jogja, Surabaya gitu, teman-temannya gitu. Gokil. Bener pas Jumat itu dia ke Jogja. Emang udah pasti lucu, emang lucu banget. Udah solid materinya. Udah ke Jogja. Terus dia berangkat baru gitu. Sama Pip ke Jogja, udah pas lolos kan terus final juga yang di Senayan itu kan dia juara 2 juga kan emang. Iya. Orangnya emang udah bagus banget waktu itu. Makanya gue balik lagi, gue triggernya gara-gara hal itu kan. Jadi artinya sebenarnya itu gift tuh. Maksudnya kita tuh bisa ngerasain orang ini kayaknya bisa jadi sesuatu. Kayak tadi Bintang ngeramal juga. Kayak nanti Marcel bisa kesandungin hal-hal kayak gini nih, bener kan? Bener, jadinya. Mama Loren? Enggak, gua kalau ke orang bisa berarti mah ke gua sendiri suka salah gua. Goblok. Ke orang bisa saya lu hati-hati segini kalau Ke diri banyak. Jadi gua banyak salah kayak ketemu orang nih, kayaknya baik nih gua deketin, jahat ternyata gitu. Ya, kalau ke orang gua karena mungkin karena niat gua kan baik, cuma kalau ke gua sendiri tuh karena mungkin kalau salah kali ya gua suka dibohongin orang mulu gitu, suka pusing nggak salah. Sepertinya bapak ini sama bapak ini sama ceritanya. Tapi menurut lu di usia 26 prestasi nggak sih Marcel menurut lu ini kayak gini? Prestasi banget lah. 26 gua ngapain nih 26 gua masih ngajar doang gitu. 26 gua masih ngajar gitu. Udah cuma gaji gua sebulan gope gitu, sebulan gope itu ada dikit-dikit gitu udah. Ini buat dia punya rumah, dia dengan pencapaian yang dia ini, bagi dia ngasih teman-teman kerjaan mah udah kata gua gila banget sih. Emang gaji berapa sih? Taran. Foto bentar deh. Intinya cukup lah buat ini ya, buat ya Senang lah. cukup lah untuk ya makan-makan ini lah coklatos. Tapi gue senangnya apa ya? Jujur bagi gue pribadi ya semua orang pasti ada kekurangannya lah. Marcel juga pasti ada kelebihan kekurangannya, Kecu juga, Bintang juga, gue juga, Halim juga. Tapi gue jujur, kadang-kadang gue sempet malu juga karena maksudnya di umur sekarang nih 40 gue ya, ntar lagi 40, tanggal 2 Oktober, tolong hadiah ulang tahun. Notis aja. Tahun terakhir ya? Ulang tahun terakhir di 40, tapi akan lanjut ke sampai 99,5. Ngomong gue apa segitu. Nggak mati-mati mah capek. Banget. Nggak, gue mah prima gue, kayak punya majalah Playboy, tua gue kayak gitu. Maksud gue kadang-kadang banyak belajar sama Marcel gitu, maksudnya di balik kekurangannya, kelebihannya banyak juga. Karena gue juga belajar sih, oh ini orang kerja keras banget gitu kan. Menurut gue dia bukan kerja keras sih, kerja cerdas. Mampu memanfaatkan peluang, kenal sama orang ini sama orang itu, terus dia deketin segala macamnya. Nah, jadi ada positifnya juga gitu. Menurut gue dia siap-siap gitu, ada positifnya juga, bukan gue rambutnya. Ya betul. Ya bang, siap. Mungkin ada positifnya juga. Dia 10 siap, mungkin yang 5 gagal nih. Tapi yang 5 lagi makanya jadi gitu, jadi ganti nih gitu. Jadi gitu. Dan jadinya pas gitu kan. Pas. Betul. Mungkin yang siap-siap dan gagal ini mungkin cuma ya yang katanya yang biasa banget, cuma yang ini yang 5 yang dia beron gitu. Yang dia siap bang. Tapi lu ada nggak sih pesan-pesan buat Marcel, maksudnya yang di tengah karir yang sekarang, di usia yang sekarang? Kan susah nih Om Bin buat ngejaga di level yang sekarang gitu. Pasti. Iya. Apa misalkan Om Bin mau ngomong? Kalau gue ya tetap baik sama orang aja sih, itu gue yakin itu hal-hal yang akan mungkin kalau rezeki itu kan ada udah ngatur ya, mungkin kalau baik dia akan baik sama orang sih, gue yakin akan tetap banyak hal positif yang dia dapat sih kalau kata gue sih. Itu doang sih. Masalah itu mungkin
sangean iya, tapi dia tuh sama orang nggak jahat itu yang Wah, iya, kelebihan dia tuh itu. Setuju. Iya kan? Sangean tapi sama orang nggak jahat. Nggak jahat. Iya, Tapi ada juga orang sangean tapi jahat gitu. Ada juga. Kan baik tuh enggak, cuman dia nggak jahat itu kan. Iya, Mungkin baik tuh ya enggak juga, cuman nggak jahat sama orang itu sih yang hal yang bagus dari dia. Sangean tapi nggak jahat. Iya. Iya, masa kan fermentasi bunga. Iya, maksudnya agak dijaga aja kayak memang mau aneh-aneh ya. Hati-hati dikit tuh mas gua, jangan sampai kena kepleset lagi kayak kemarin benar. gitu. Karena 26 tuh sebenarnya umur 26, 25, 27 tuh umur-umur ini ya masih pencarian. Iya. Iya, tapi dia udah di level yang di atas. Enggak, maksud gua bukan pencarian ini, maksud lebih ke karakter jati diri, masih mau mencoba-coba segala macamnya. Kayak gitu kan kita nggak pernah tahu kan, jangan sampai kepleset. Kalau bisa jadi better person lah gitu kan. Apa? Better person. Sosok Inggris gue sih. Tahu mungkin. Peter baper ya. Iklan Radit. Jadi malu gak ada Yuni Sara nih. Tapi menurut gue juga paling penting kesehatan toh. Iya, benar. Kalau Iya, Marcel tuh. kesehatan. Karena apa ya? Karena kesibukan kerja tuh cocoknya Berapa ini. kali kopi tadi? Berapa kali sih? Dua kali Dua kopi. kali. Tiga Yang tipes coy. ya? Dua kali kopi, satu kali Tipes. tipe, satu kali kena penyakit kaki kan. Kaki. Oh iya, Kaki iya. ya? Makan emping mulu deh. Bentar kakinya mata. Iya. Kakinya ada kayak apa sih kulit-kulit gitu. Bakteri gitu. Iya. Bakteri gitu. Jadi sampai bengkak, tapi satu doang, kaki kiri doang. Iya keinjak bulu babi waktu main di pantai. Waktu ke pulau. Ya sih kesehatan sih mungkin. Ya biar dia sampai tua, berarti masih fit dia untuk kesehatan tuh pasti di. Ya kita berdoa biar Marcel juga karirnya makin bagus lah. Amin ya Allah. Ya, kita juga ikut kecipratan. Iya betul. Tuhan. Karena kalau Marcel mati kita sedih. Sedih banget. Amin. Iya. Yang sedih M-banking gue itu. Gue sih udah ngincer kamera ini sih. Lu gitu kancing gua. Ngincer orang. Anak-anak waktu Marcel ke Perancis kan, itu kan perjalanan jauh kan pesawatnya kan. Kita kan nggak pernah tahu kan, sama tahu pesawatnya mendarat di Ukraina. Nggak pernah tahu. Wah, anak-anak udah ada yang kamera. Gue sih PS5 mau berangkas. Pasti sound system. Yang lu ngerti curang. Yang dia ngerti. Bisa disamain lagi. Manjang. Iya, buat nyambung hidup. Kancing katanya kursi gaming. Buat bapaknya ganti jok sama. Tapi Jadi sehat gue terus deh. apa ya, gue kalau ngelihat Marcel memang sekarang emang ya sekali lagi banyak orang mungkin takjub kan. Kalau sekarang yang di industri kayak Regen, kayak Kiki segala macamnya kan. Tapi sebenarnya semuanya tuh jalannya mereka ini kayak Marcel, Kiki itu sebenarnya dibuka sama Bintang, Aji segala macam. Iya, sama senior ya lah. Iyalah yang awal-awal stand up Indo yang di Metro segala macam gue buka apa stand up comedy jadi makin dikenal. Gue juga dulu nonton stand up nonton Bintang lah. Iya dia pernah ke rumah gua, dia pernah ke rumah gua ketemu emak gua kan, terus pas dia lihat di TV itu yang dulu kesini bukan sih? Iya gitu, kok hebatnya dia gitu, emak gua sampai inget dia. iya, Kan dia, keren. waktu kan gara-gara dia kan sempet ini sama gua tuh bermasalah. Itu tadi yang gara-gara gua sering itu kan, terus dia sama Wawa, dia kan keluar Kompong tuh, dia tuh minta maaf semuanya tuh. Minta maaf bang, gua ke rumah lu. Itu dia tuh ke rumah gua tuh setelah berapa kali, siap bang, gua udah tungguin nggak datang itu berapa kali, akhirnya berapa kali dia 4 atau 5 baru datang ke rumah gua, minta Sherlock, udah ngobrol-ngobrol atau rumah gua kan lu. Terus pas enggak lama-lama itu yang lu kesini bukan sih? Iya, apa hebat gitu. Mak gua inget tuh dia, karena yang itu kan yang orangnya isi ibu, yang orangnya baik, apa mak gua bilangnya? Sopan, iya itu. Mak gua inget itu dia. Itu kan yang ini dulu, iya. Kok beda ya di TV? Di sini orangnya sopan banget, kalau di TV petakilan gitu. Maksudnya memang apa? Keren ya, iya. Iya gitu-gitu. Apa? Iya, itu salah satu sifatnya Marcel, nggak gengsi dia buat kayak gitu. Itu kan yang teman kamu tuh yang gigit bale-bale itu. Iya, mak gua begitu ya. Kalau di sini diem, cuman kalau di TV kok apa bisa apa bermain gitu, apa sketsa gitu kan dia. Yang kamera. Bentar-bentar dulu, Marcel dengan casing seperti itu cocok nggak sama wanita cantik menurutmu? Enggak lah. Enggak. Enggak, kalau ya maksudnya kayak cewek juga pasti kan mikirnya dia mungkin sosoknya mungkin sama itu kan bikin nyaman ya, Iya, kan, iya. menyenangkan. Cuman mungkin kalau dia diajak ke kondangan ya mungkin
mungkin dia tidak, si ceweknya mungkin ya itu akan tidak nyaman sih mungkin menurut gua. Ditutupin pakai emping kan. Kamu gak usah salaman sama orang tuanya temen aku. Tapi tetap pasti bakal tetap diajak sih. Iya. Cuman bajunya rada beda. Baju apa? Pakai baju catering. Biar nyaru ya. Tuh bantuin isi nasi tuh. Gak usah salaman. Tapi kalau lihat, gak apa-apa kita ngomongin Marcel. Lu kalau lihat Marcel nih dengan wanita cantik, apa yang ada di pikiran lu? Gimik. Iya kan, berarti gua bilang nanya gua kan, bintang itu Marcel sama siapa? Celine Dion siapa? Dia Titanic. Ya, Bayu Titanic. Dijorokin kalau Marcel mah ya. Kayak gini gitu. Itu gimik apa enggak gitu kan? Dengan lu nanya itu kan udah ketahui jawabannya kan. Lu itu gimik bukan orang ini begini. Ya dengan lu nanya tuh lu tahu jawabannya dong. Gua enggak mau jawab, ya lu mikir aja sendiri gitu maksud gua kadang. Orang Celine kalau deketin Marcel ada kapas di hidungnya. Ke Gap waktu itu sama gue Celine ngobrol sama Marcel. Ini maskernya 8. Tebal banget ya naik motor. Iya, segini loh. Tapi bukan cuma sama Celine, menurut lu kalau dia jalan sama cewek cantik, menurut lu pas gak sih menurut lu? Tergantung sih menurut gua kalau seneng liat orang nih, misalnya kalau gue pribadi ya, misalnya kayak si ceweknya itu kan, gue tuh pengennya gitu, dia tuh seneng sama Marcelnya dalam artian cinta, seneng sama Marcelnya gitu, bukan dengan Marcel yang wah gitu, tulus lah ya, itu mau itu cewek cantik mau jelek, selama kelihatan dia beneran itu, ya kan gue akan kelihatan kayak anjing cocok lu gitu. Nah, gue kadang punya teman gue nih, punya cewek atau punya cowok nih, menurut gue cocok, tiba-tiba mereka pisah, gue tuh suka sebel. Gak tau kenapa gue kayak, lu kan udah ya media, udah kenapa putus anjing babi gitu, gue kesel gue. Beberapa orang yang menurut gue cocok tapi pisah tuh kayak, udah itu aja, gue aja nih gak punya pacar ya, gue pengen posisi kayak lu gitu, punya pasangan yang mendukung lu, atau yang bikin lu seneng gitu. Mungkin cakep apa enggak kan relatif, cuman cocok aja gitu. Makanya menurut gue, semoga Mas ntar ya suatu saat dapat yang memang suka cinta sama dia beneran seorang Marcel gitu. Tulus, iya. Bukan karena Marcel yang gaji kalian, bukan, tapi embel-embelnya bener. Betul. Karena gini dapat cewek yang tulus memang, mohon maaf bukan nyerang feminis dan segala macamnya kan. Tapi memang hari gini dapat cewek yang benar-benar tulus sama kita tuh memang agak susah. Jujur. Di tengah perkembangan ekonomi dan skincare kan. Iya benar. Iya kan, skincare mahal. Segala apa mahal, belanja ke mall. Cewek-cewek sekarang kalau nggak ke mall kerasukan coy. Iya benar. Kalau aku mesti harus ke mall, aku mesti lewat di depan Nivea nih, nggak bisa. Harus. Karena kalau ninggalin kita alasannya terlalu baik, ya kan? Kalau kamu terlalu baik, betul aja sama Nobita. Siapa nih ya? curhat colong. Marcel. Lucu banget. Emang Endik lewat baik sih, Bre. Set, tangannya tiap hari ini bawain wajik. Tapi menurut lu pengennya Marcel dapat cewek kayak gimana cuy? Ya pokoknya yang sayang sama Marcel. Itu sih feelingnya, bukan maunya, feelingnya. Maunya? Pilih apa gimana nih? Ya nggak tahu. Maunya? Maksudnya harapan lu. Ya kalau intinya sih mencintai Marcel apa adanya sih sebenarnya sih. Iya. Jangan di saat dia lagi ada temenin, di saat lagi nggak ada ninggalin. Waduh kayak siapa tuh? Ya, itu aja sih, ya kan. Di saat sakit tetap bersama dia, ya kan. Di saat sehat tetap bareng-bareng. Nyampe tua pokoknya begitu dah. Ya minimal misalnya Marcel nggak ada, ya minimal cewek itu bayarin BPJS-nya. Nah, backup dikit-dikit tipis-tipis lah. Iya, kalau kayak gitu kan the real woman kan, ya kan. Alip. Ya kalau dari gue sih udah jelas. Nggak apa-apa dia ngatur Marcel, tapi jangan sampai mengatur kita. Misalnya takutnya nanti Marcel takutnya nanti saking cintanya sama perempuannya gitu kan, terus nanti jadi ceweknya ngatur-ngatur ini pusing juga kita ikut campur. Iya, itu dong. Bingung juga. Jadinya LMP itu bukan rumah kreatif lagi, jadi pet shop. Anjing bulldog 2 sih. Tapi sebenarnya apapun pilihan bosku, gue tetap dukung lah. Selagi emang dianya ngerasa itu perempuan adalah perempuan yang bakal buat dia jauh lebih
lebih baik lagi ke depannya. Iya, Betul. betul sekali. Jangan sampai juga kita lagi nulis-nulis materi segala macam buat Marcel tuh ngetikin kreatifnya. Nanti tiba-tiba ceweknya bilang, Karanti tolong masakin Indomie. Wah. Masakin Indomie. Tapi gini mungkin, karena tuh dalam masakin Indomie dong. Orang lagi nulis kreatif gimana sih? Diselipin ya kan 200 ya udah sini. Jangan kan Indomie, gue catok juga tuh. Gue catok. Berbeda cerita tuh. Cerita gitu. Kalau gue sih nggak, mungkin gue agak ini dari sisi gue ya. Kalau gue sih pengennya Marcel dapat ini, kalau gue ya harapannya Marcel dapat calon istri yang baik. Ya jelas. Bukan pacar tapi calon istri, karena di umur sekarang sebenarnya ya dengan kemampuan sebenarnya kan dia punya kemampuan untuk nikah sebenarnya. Iya, benar. Ya nggak sih? Banget. Iya nggak sih? Semua udah siap lah. Mungkin mental doang, tinggal mental. Iya. Marcel dengan keuangan sekarang mau kondangan di SeaWorld juga bisa. Iya, benar. Mau nikahan ada tong setan juga bisa. Bisa. Banyak yang mau endorse juga banyak pasti. Penghulunya naik ikan pari juga bisa, maksudnya. Ya. Maksud gua kalau menurut gue cari istri yang baik, cari istri yang baik. Kalau karena gue kebetulan satu kepercayaan sama dia, cari istri yang seagama dan takut sama agama lo. Kalau menurut gue itu akan lebih baik. Karena apa? Karena kalau misalnya orang yang takut sama agamanya, mau dia nggak ada duit kayak mau tiba-tiba Marcel mukanya kayak bambu runcing, tiba-tiba pernah tahu tiba-tiba di Korea kan, so ganteng, wah duit gue banyak nih, ke Korea operasi plastik, tau pulang-pulang, siapa nih kayak Panadol mukanya, mukanya kayak oplas mas, balik ke bandara kan, kok beda sama di foto? Kamu imigrasi nggak lolos. Jadi warga jadi warga Korea di sana. Maksud gue kalau dia takut sama agamanya, ya kan mau agama pun itu, yakin gue itu pasti itu akan bertahan tuh. Iya. Iya kan sekarang lagi di atas nih, jadi bukan tidak mungkin banyak orang-orang yang mencoba untuk ngedeketin. Udah pasti. Banget. Dia kan mencoba untuk, ya dia kan namanya tadi kan maksudnya sangean ya, jadi misalnya, wah ya bisa nih, malah orang deketin dia kan mungkin ada niat apa kita nggak tahu. Iya. Karena followers sekarang Instagram 1,2 kalau 1,2. Bayangin 1,2 itu gue yakin banget itu 1,1 seperempat tuh cewek semua tuh. Iya benar. Makanya kan gue kan sebagai kreatif juga sama Alif segala macamnya kan, kita kan kadang-kadang orang artis lain kan biasanya itu megang akunnya bosnya segala macamnya kan, kalau biar nggak telat upload segala macamnya kan. Kalau kita memang nggak megang karena mungkin di DM itu tersimpan begitu banyak hal. Walaupun kita juga nggak inilah yang ngapain. Itu urusannya pribadi dia. Tapi kok pernah sih dia di samping gue, dia buka DM-nya dia kan, bukan dia nge-DM, cewek-cewek yang nge-DM. Pastilah. Hai. Ski. Banyak banget cuy. Oh, ski. Dan itu cakep-cakep. Bayangin tuh. Kok mau ya Anda? Jelas mau lah. Mau Iya. Kita aja mau. Maksud gue ya itu mungkin di usia sekarang kalau bisa itu sih pesan, kan kita ngomongin Marcel kan bukan cuma ngomongin tapi kan memberi harapan buat Marcel juga, mendoakan segala macamnya kan yang terbaik buat dia segala macamnya, dapat pasangan yang ya yang bener lah segala macamnya. Iya, yang sakit udah Nggak kayak siapa? Rohmah lah ya kan. Hah? Nggak kayak siapa? Siapa? Iya kan masih dapet yang bagus, yang bener nggak kayak siapa? Ya adalah sesuatu lah. Seseorang masa sesuatu. Masa sebuah. Ya emang stand up comedian itu kuat sebenarnya. Iya. Di saat kita lagi melawak dengar kabar dia sudah let's go to merit ya kan? Kita tetap tersenyum lah. Iya. Bukan cuma senyum, ngucapin. Iya benar. Ngucapin. Tidak dibalas. Tidak dibalas. Mungkin kita niatnya kita mau baik. Apa-apa, Kan niatnya baik. awal ketemu baik, berakhir ketemu baik. Baik. Nggak ada salahnya. Benar, walaupun dicurhatkannya secara beda. Iya. Karena komedian bikin show curhat. Yes. Kemarin pecah banget di show-nya dia tentang cerita tentang hal itu. Kici yang diksi-diksi beda tuh tentang kemarin di show. Bener yang cerita, oh bagus banget stand up specialnya, keren, respect. Memang mesti galau dulu ya baru bikin special show. Iya. Soalnya dalam berpacaran itu ada dua fase patah hati. Apa tuh? Yang pertama ditinggal lagi sayang-sayangnya. Pas kedua dengar kabar dia nikah sama orang lain. Itu yang sakit. Berarti show kedua tentang Hah? tentang dia nikah sama orang lain. Salah. Dia udah tepuk mulu. Oke teman-teman, terima kasih nih udah nonton podcast Ngomongin Marcel. Terima kasih Bintang BT. Ya, karena udah jauh-jauh datang dari Bekasi ke markasnya kita. Terima kasih. Tadi di sini bawa cabe. Iya di motor. Betul kata bawa cabe. Mau geprek Kita ya? nunggu lu bawa cabe kenapa?
Gue tuh lagi jalan tuh daerah Kelangan apa di mana gitu kan, yang motor terus ada ibu-ibu gitu, dia ketua gitu pakai tongkat. Terus di tempatnya tuh di kayak ada kayak cabai bawang gitu banyak. Itu dia kayak apa sih, jalannya juga susah, kata sudah putar balik. Kata gua, "Bu, itu cabai berapa?" Dia gitu-gitu doang, kayak mungkin udah tua banget, udah gua enggak enak, gua cabut aja cabainya, gua kasih duit buat itu, buat dia. Kayak ada beberapa orang juga kayaknya mungkin kasihan atau gimana sih. "Bu, ini berapa?" Dikasih uang gitu, kayak ibu pakai tongkat dua gitu, tongkat jalan gua susah. Terus udah mungkin 70 berapa, apa gua nggak tahu, udah dia pakai tongkat gitu, udah bagus. Tongkatnya tuh banyak kayak cabai, ada bawang gitu, banyak kayak belanjaan gitu. Dia jalan gitu, tapi dia nggak teriak, cuman, "Bu, ini berapa?" Gitu-gitu. Waduh, wah gua udah nggak bisa, udah gua balik lagi, udah gua beli. Pantesan tadi di bawah ada nenek-nenek. Ya, ciri-cirinya sama kayak Om Bin bilang. Gimana? Di bawah terus bilang ke gua, "Om, kurang cepat." Salah. Kita enggak. Rambutnya tuh tua, putih. Pakai tongkat. Ya, pas lu pergi dia bilang, "Apaan sih itu orang lagi ospek?" Ya kan? Mau bungkusan ini. Orang lagi kejar pakai 3A, disuruh guru bawa cabai. Ngomong apa lu? Lu ngomong apa lu? Ada cabai, ada bawang, gua beli apa aja kali gua. Dia kayak belum jawab sebenarnya. Iya. Belum. Oh, pantesan tadi gua ketemu juga. Dia bilang apa? Lu kan tadi tanya Om Bin, "Ini berapa cabenya?" Dia bilang, "Hah, itu dia kepedesan, harus makan seblak mata." Oke, terima kasih Bintang BT. Udah jauh-jauh datang ke markas kita nih dari Bekasi. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita udah ngomongin Marcel dari sisi sahabat kita, komik idola kita ini Bintang BT. Pokoknya tetap dukung podcast ini. Siapa lagi nanti bintang tamunya, nanti bakal ada rencananya bintang Ajis Doibu, ada bintang Emo. Komen. Dan juga ada Kiki Saputri. Nah, nanti juga ada Kiki Saputri juga. Pokoknya nextnya yang mau siapa bintang tamunya silakan ya. Nanti kita usahain datangin gitu. Terima kasih teman-teman semua. Tetap di konten kesayangan kamu nih di podcast ngomongin Marcel. Salah, di podcast gitu. Tetap di sini di podcast Ngomongin Marcel. Bos genit.